Yang pertama KTP asli dan fotokopi, kemudian STNK asli dan fotokopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ini solusi. Yang kali ini kita akan memberikan informasi seputar penggantian kaleng plat motor ya, atau pajak 5 tahunan. Ya, dimana berdasarkan pengalaman saya kemarin itu syarat yang dibutuhkan cukup gampang, cukup sediakan yang pertama KTP asli dan fotokopi, kemudian STNK asli dan fotokopi, kemudian yang ketiga BPKB asli dan fotokopi, yang keempat adalah surat kuasa jika memang motor tersebut bukan atas nama kita ya. Ini adalah yang sudah jadi platnya ya, ini sampai tahun berlaku sampai tahun 2029 ya, karena sekarang ada 2024, berlaku 5 tahun sampai 2029. Dan ini STNK yang baru saja jadi, dan BPKB asli masih bersama kita. Jadi prosedurnya seperti apa akan saya informasikan secara detail. Yang pertama, kita seperti yang saya jelaskan tadi, kita persiapkan fotokopi KTP, kemudian fotokopi BPKB, fotokopi STNK. Kemudian yang keempat, jangan lupa jika motor tersebut masih atas nama orang lain, kita harus membuat atau harus meminta surat kuasa kepada pemilik kendaraan tersebut ya. Nanti untuk contoh surat kuasanya bisa teman-teman lihat di video ini ya. Dan ini adalah contoh daripada surat kuasa. Teman-teman bisa memilih menulis dengan tangan ataupun diketik menggunakan komputer ya. Dan diusahakan rapi. Isinya untuk yang pertama adalah informasi atau identitas si pemberi kuasa, kemudian di bawahnya identitas atau informasi mengenai si penerima kuasa, dan tentu saja di bagian bawah atau paling inti itu berisi informasi mengenai motor yang sedang kita urus pajak 5 tahunannya atau sedang kita urus pergantian plat motornya. Dan di bagian paling bawah nanti jangan lupa dibubuhi tanda tangan si pemberi kuasa dan tanda tangan serta nama jelas si penerima kuasa, dan dilengkapi juga dengan materai senilai 10.000 ya yang tertempel di samping pemberi kuasa. Dan ini hanya sekedar contoh surat kuasa ya, teman-teman juga bisa mencari contoh yang lain, banyak sekali contohnya di internet ya. Jika teman-teman ingin mencatatnya, silahkan di pause video ini dan dicatat apa poin-poin yang perlu disematkan dalam surat kuasa. Ya jelas bagian atas itu adalah identitas yang berisi ya nama, tempat, nomor KTP, alamat si pemberi kuasa. Kemudian di bawahnya juga identitas, nama, tempat, tanggal lahir, KTP, serta alamat lengkap si penerima kuasa. Di bagian tengah surat kuasa berisi informasi mengenai tujuan dibuatnya surat ini ya. Bisa ditulis untuk pengurusan perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor 5 tahunan atau pergantian plat motor sampai selesai pada instansi yang berwenang, dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, cantumkan di situ, cantumkan merek atau tipe, tahun pembuatan, warna kendaraan, nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin. Dan yang tidak kalah penting, di bagian paling bawah itu tertulis nama kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat tersebut, dengan dilengkapi paraf serta nama terang baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Dan nanti usahakan untuk dibubuhi materai ya, jangan lupa ditempel materai senilai 10.000 di samping paraf si pemberi kuasa atau pemilik kendaraan motor. Kemudian bawa berkas-berkas yang saya sebutkan tadi ke Samsat terdekat ya, karena ini daerah Bekasi. Saya kemarin bawa ke Samsat di Kabupaten Bekasi. Jadi berkas yang sudah dijadikan satu, yaitu fotokopi KTP, STNK dan BPKB, itu
kita serahkan ke bagian fisik ya, cek fisik kendaraan bermotor. Kasus motor yang saya ganti plat nomornya itu adalah motor yang berbeda provinsi ya. Motornya asli daerah atau provinsi Tangerang, Banten, dan sekarang saya berdomisili di Bekasi. Maka dari itu prosedur yang bisa dibantu di Samsat Bekasi itu hanya bisa melakukan cek fisik kendaraan bermotor, dan nanti hasil dari cek fisik yang keluar dari Samsat tersebut kita kirim ke daerah asli atau kampung ya, yang merupakan tempat domisili motor tersebut. Dan syarat untuk cek fisik sendiri kemarin itu berkas yang dibawa, berkas utama yaitu fotokopi KTP, fotokopi BPKB, fotokopi STNK kita jadikan satu, kemudian surat kuasa karena motor ini kebetulan belum atas nama saya, maka itu saya meminta surat kuasa kepada beliau pemilik asli di BPKB dan STNK motor. Kemudian dihubungi materai 10.000, dan berkas tersebut kita tempatkan atau kita berikan kepada petugas di cek fisik kendaraan bermotor. Dan proses pada cek fisik itu nggak lama. Begitu berkas kita masukkan ke loket pendaftaran cek fisik, kita nanti akan menunggu sebentar ya untuk pengecekan berkas. Kemudian apabila berkas tersebut sudah divalidasi, kita akan diberikan semacam stiker gitu ya, stiker 2 buah ya, atas sama bawah. Nggak besar ya stikernya, paling ukuran ya panjang segini untuk gesek rangka. Setelah itu kita dipanggil ya, setelah kita dipanggil namanya oleh petugas tersebut, kita ambil stikernya, kita diarahkan ke bagian gesek rangka ya. Jadi setelah itu kita bawa ke antrian motor untuk gesek rangka. Nah, setelah kita antri di situ, antrinya nggak lama kebetulan kemarin karena sedikit yang datang ke Samsat, paling memakan waktu hanya 5 menit. Kemudian motor tersebut kita bawa ke petugasnya. Begitu antrian kita tiba, stikernya kita berikan ke petugasnya, dan petugas nanti akan menggesek rangka dan menggesek mesin kan. Jadi setelah selesai, stikernya akan kita peroleh kembali dari petugas, kita akan diberikan ke kita. Kemudian kita kembalikan stiker yang sudah ada nomor rangkanya ke loket di mana kita melakukan pendaftaran. Dan tidak lama setelah kita memberikan stiker yang sudah tertera nomor rangka mesin itu, kita menunggu kembali, dan sekitar 20 menit prosesnya, kurang lebih, nggak lama, kita akan dipanggil untuk kemudian menerima hasil dari cek fisik kendaraan bermotor atau hasil dari gesek rangka. Nah, untuk hasil yang keluar tadi kita harus kirim ke tempat asli kendaraan bermotor ya, karena motor ini merupakan motor saudara saya di Provinsi Tangerang, Banten. Maka hasil cek fisik tersebut harus kita kirim ke Banten untuk diurus di sana karena berbeda provinsi. Dan inilah hasil cek fisik kendaraan bermotor kita yang kita peroleh dari Samsat, dan tentu saja harus kita kirim jika motor tersebut berbeda domisili dengan kita ya. Kalaupun kendaraan tersebut berdomisili di sini, di daerah Bekasi, berarti nanti setelah menerima hasil gesek rangka atau cek fisik, kita langsung ke bagian STNK di sana ada. Nanti akan diarahkan ke bagian STNK ya, ke bagian STNK dan bagian pembuatan plat ya. Untuk cek fisik rangka sendiri itu gratis. Dan untuk STNK itu menyesuaikan. Untuk STNK menyesuaikan sesuai dengan biaya yang tertera di STNK ditambah dengan biaya untuk pembuatan plat. Jadi kita tidak perlu repot-repot
datang ke daerah asal motor hanya untuk menggesek rangka atau mendapatkan nomor mesin. Oke, semoga memberikan gambaran yang jelas. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah video ini. Jangan lupa klik like, komentar, serta subscribe channel Ini Solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.